Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di stasiun Jamiat Hair TV kita bertemu para sahabat sekalian dan pemirsa. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan pada kesempatan tahun ini. Dan tentunya kita perlu memperhatikan bagaimana kita bisa mengoptimalkan pelaksanaan bulan Ramadan ini yang menjadi sebuah bulan yang optimal, yang menjadi Ramadan terbaik, bulan yang penuh kemuliaan bagi kita semua. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang manajemen waktu dalam Ramadan. Menyeimbangkan antara ibadah dan aktivitas. Nah, tentunya bulan Ramadan ini kita umat Islam semua berlomba-lomba dalam kebaikan dan meningkatkan ibadah. Namun di sisi lain, kita juga memiliki aktivitas harian, seperti pekerjaan, pendidikan, ada kuliah, tugas-tugas lainnya, baik itu tugas-tugas di rumah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengatur waktu dengan baik agar tetap produktif tanpa mengabaikan kewajiban ibadah kita. Karena seperti tadi disampaikan, bahwa kita diminta untuk bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu sampai di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi perintahnya adalah bahwa dihubungkan dengan ayat Al-Quran, dihubungkan dengan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini, kita mengoptimalkan ibadah kita. Ya, tentunya yang pertama adalah menjadikan ibadah sebagai prioritas. Ramadan adalah bulan ibadah, sehingga kita harus memastikan sewaktu-waktu bahwa waktu utama kita, seperti sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran dan zikir, mendapatkan porsi yang cukup, dan mendapatkan prioritas dalam jadwal harian kita. Salah satu cara efektif adalah dengan membuat jadwal khusus untuk ibadah. Ya, seperti contohnya misalnya kita dapat bangun lebih awal untuk sahur dan memperbanyak doa serta sholat tahajud. Lalu kita mengatur waktu agar bisa sholat berjamaah, terutama sholat tarawih di malam hari. Lalu menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Ya, misalnya setiap setelah sholat wajib kita. Lalu di sela-sela waktu tentunya di sela-sela aktivitas sehari-hari kita. Nah, tentunya itu adalah bagian dari sebuah upaya kita untuk menjadikan ibadah ini menjadi prioritas. Lalu berikutnya adalah yang kedua, kita perlu mengefisiensikan waktu dalam bekerja dan belajar. Ya, karena bulan Ramadan bukan alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya, kita harus tetap produktif dalam pekerjaan dan pendidikan dengan menerapkan prinsip efisiensi. Ya, seperti misalnya membuat daftar prioritas pekerjaan
ya agar tugas-tugas kita yang penting dapat diselesaikan lebih awal. Ada skala prioritas. Lalu menghindari aktivitas yang kurang bermanfaat agar energi tetap terjaga. Kita perlu menjaga stamina kita, mengatur waktu istirahat yang cukup agar tetap bugar saat beraktivitas. Dan tentunya yang ketiga, menyambung kepada yang sebelumnya, yaitu kita perlu menjaga pola hidup sehat. Karena manajemen waktu yang baik juga harus didukung dengan kondisi fisik yang sehat. Beberapa tips yang bisa diterapkan antara lain, mengkonsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka, agar tubuh tetap kuat menjalani aktivitas. Menghindari begadang yang berlebihan, agar tubuh tetap segar saat beraktivitas. Tentunya begadang di bulan Ramadan diisi dengan ibadah ya, tetapi perlu kita jaga waktunya, porsinya. Lalu memanfaatkan waktu istirahat siang untuk tidur sejenak guna mengembalikan energi. Ya, jangan hanya nanti tidur ya lama ya dan akhirnya yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga. Lalu tips yang keempat adalah bagaimana kita mengoptimalkan waktu luang untuk amal kebajikan. Selain bekerja dan beribadah, kita juga dianjurkan ya untuk memperbanyak amal kebaikan kita. Waktu luang bisa kita manfaatkan untuk misalnya membantu orang lain dengan bersedekah atau berbagi makanan berbuka. Ya, kita memberikan misalnya takjil on the road itu sangat bermanfaat ya bagi para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berada di jalan. Mengikuti kajian keislaman atau memperbanyak ilmu agama. Ya, ketika kita sudah selesai tilawah, ya kita bisa mungkin melihat, menonton, ya misalnya channel-channel yang baik untuk mempelajari tentang keagamaan, ya seperti channel kita ini ya, Jamiat Khair TV. Lalu meningkatkan hubungan sosial dengan keluarga dan kerabat. Ya, tentunya kita menjaga hubungan sosial kita ya dengan semua pihak. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa sekalian, tentunya dengan manajemen waktu yang baik, kita tidak hanya bisa menjalankan ibadah dengan maksimal, tetapi juga tetap produktif dalam aktivitas harian kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan kekuatan sebaik-baiknya dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Dan tentunya harapan kita semua ya sesuai dengan tadi baik itu ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi di mana Rasulullah pernah bersabda dan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Kita optimalkan waktu pagi kita, jangan tidur ya setelah sholat subuh. Gitu. Kita manfaatkan waktu pagi kita agar lebih bermanfaat. Apalagi tentunya kita diingatkan oleh hadis Nabi yang tentang mengabarkan tentang memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, waktu muda sebelum datang masa tua. Waktu kaya ya sebelum datang miskin. Waktu luang sebelum datang sibuk. Waktu hidup sebelum datang mati. Ya, seperti aktivitas kita sehari-hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.